Nah, itulah sebabnya bagian ini berbicara lebih jauh kalau kita lihat bagaimana sikap atau katakanlah teladan yang Yesus berikan pada ayat-ayat berikutnya, secara khusus pada ayat 6 sampai ayat yang ke-7, bahwa dia menjadi semacam apa ya, contoh untuk kemudian dipahami oleh kita sebagai umat Tuhan masa kini, bahwa apa yang memang dikatakan jangan terlalu memikirkan diri sendiri, tetapi Yesus justru memberikan hidupnya, mengosongkan dirinya dengan segala keberadaan yang memang dia miliki sebagai Tuhan untuk kemudian menjadi teladan bagi orang percaya. Jadi saya kira itu yang perlu dipahami oleh kita semua, apapun generasi kita namanya, tetapi Tuhan mau supaya kita tidak terlalu berpikir tentang diri sendiri, karena dia ada, selalu ada. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan jalan seperti itu sebagai itu semacam kerendahan hatinya ya, untuk kemudian berkorban menjadi menebus manusia. Jadi dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan tentang hakikat dari dia sebagai Tuhan yang luar biasa. Tetapi yang dia pikirkan ialah bagaimana supaya dia merendahkan diri dan kemudian menjadi teladan bagi kita masa kini. Jadi saya kira itu yang berkenaan dengan jawaban Alkitab. Kalau saja memang ada di antara kita semua, apakah itu orang dewasa atau anak muda, yang mungkin juga setelah belajar tentang, katakanlah apa yang dikatakan tentang ilmu psikologi ini dengan segala sesuatunya, mari kita belajar terus, tetapi ada hal yang paling utama bagi kita ialah percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya kira itu yang paling Ya, Pak Pendeta. Jadi ini ada beberapa yang saya catat nih ya, Bu Lindri ya, dari perjalanan. Ada sangat menarik sih. Tadi ada kalimat bahwa Alkitab selalu update dalam setiap zaman gitu ya. Jadi saya berpikir kadang-kadang seperti handphone kita gitu ya. Ada hal-hal yang baru kan kita selalu update. Kalau kita nggak update, ada banyak aplikasi kayaknya nggak bisa jalan di handphone kita gitu ya. Jadi sebetulnya ini kabar baik juga gitu ya. Jadi mau kita di generasi apapun, sebetulnya kalau kita melandasi semuanya dengan firman Tuhan, harusnya itu bisa menyelesaikan semua masalah ya gitu ya. Terus juga tadi saya mencatat bahwa Alkitab itu sudah ditulis jauh-jauh sebelum generasi-generasi ini ada gitu ya, teman-teman ya. Artinya apa? Alkitab atau firman Tuhan itu sudah memprediksi bahwa hal itu pasti akan ada. Tapi hebatnya Tuhan kita, hebatnya Alkitab kita adalah sudah diprediksi dan di situ diberikan solusi. Caranya bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita tahu banyak sekali generasi-generasi itu ya, boleh ya gitu, lari ke hal-hal yang tidak baik gitu ya. Sebetulnya dalam rangka mereka mencari jawaban yang paling pas itu adalah ada di firman Tuhan itu sendiri gitu ya. Jadi kami menghimbau gitu ya, atau mengajak teman-teman muda ya yang menonton tayangan ini ya, sebaiknya kalian mencari komunitas Kristen yang baik ya, yang tentunya mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kalian bertumbuh. Nanti Tuhan akan bekerja sendiri ya, begitu ya Pak Pendeta ya, untuk memulihkan kehidupan kalian gitu. Nah, bagi kalian nih kabar baiknya yang ada di sekitaran Jakarta, mungkin bisa bergabung bersama dengan kami ya di Jalan Palmerah Utara nomor 82 ya, di Gereja Presbyterian Injil Indonesia. Kalian cari di Google Map, pasti pada jago-jago deh ya kalau cari di Google pasti ketemu lah ya, pasti ketemu tempat kami. Hari Minggu jam 9 pagi kita bisa sama-sama berkomunitas, kita sama-sama memuji, kita sama-sama menyembah Tuhan dan belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, supaya jawaban-jawaban masalah dalam kehidupan kalian ada jawabannya gitu ya. Mungkin sebagai yang terakhir nih, mungkin Bolin sering lihat ya di beranda-beranda handphone kita ya, banyak seperti apa ya kalau bilang kayak konsultan gitu ya, atau istilahnya apa sih namanya, motivator ya, motivator gitu ya, yang mengajarkan bagaimana nih memanage hidup ya supaya lebih baik lagi, memaksimalkan ya. Kadang-kadang kalau diperhatikan juga banyak prinsip-prinsip tersebut nggak begitu sesuai loh dengan firman Tuhan. Kelihatannya benar,
Ya kelihatannya benar tapi kayak kurang pas gitu ya. Nah, mungkin kalian bertanya apa sih maksudnya? Nah, mungkin kalian pernah mendengar istilah afirmasi gitu ya. Afirmasi itu bahasa yang sering banget digunakan, sering banget dilemparkan kepada orang-orang yang putus asa biasanya ya. Kalian harus membuat afirmasi positif ya, harus memperkatakan hal-hal yang baik. Ya. Ya, kalau menurut saya sih itu nggak salah ya di Nggak situnya ya. Di situ Iya. tidak salah. Yang menjadi salah adalah ketika afirmasi itu dinomorsatukan Iya. sehingga Tuhannya kalah seolah-olah gitu ya. Bahaya, itu bahaya. Bahaya gitu. Nah, untuk tips nih dari Pak Hisar dan Pak Pendeta Karel ya, bagaimana sih sebetulnya ya bagi teman-teman muda yang ada di sana ya, ketika mereka mencari jawaban dengan kan mereka pasti bingung nih, afirmasi ini sebenarnya benar atau enggak? Yang benar tuh yang kayak apa sih sebenarnya? Ketika kita memperkatakan hal-hal yang baik, apakah hal yang positif gitu ya? Apakah firman Tuhan mengajarkan seperti itu atau tidak sih sebetulnya gitu? Iya, memang terjadi pergeseran seperti yang saya bilang tadi. Ya silakan saja kalau para motivator mengarahkan mereka sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Ya silakan saja, kita tidak menyalahkan. Tapi kita sebagai hamba Tuhan tetap kiblatnya adalah Alkitab, gitu ya. Kita harus kembali kepada Alkitab dan Tuhan katakan dalam Yeremia pasal yang ke-17 sama sekali tidak boleh, bahkan lebih keras lagi, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Atau sumber daya manusia itu lebih tepatnya. Ya, bahaya itu sebenarnya, bahaya. Karena kan arahnya jadi ke sana nanti kan. Akhirnya mengandalkan segala kapasitas dalam dirinya semuanya. Dan dia tidak membutuhkan orang di sekitar dan tidak membutuhkan Tuhan. Nah, padahal Tuhan sejak awal bahaya. Tuhan seolah-olah berkata, "Nak, jangan andalkan kekuatan." Itu berbahaya. Saya lihat ada kopi. Tangan saya masih begini, silakan. Sebelum saya tarik tangan saya, ini kopi dari Kalimantan. Apa yang saya bawa kemarin? Wah, kami pelayanan di Kalimantan dan selalu saya bawa 1 kilo 2 kilo kopi. Dan saudara yang mau berminat menikmati kopi bersama dengan kami, ya datang ke Palmera Utara Nomor 82. nomor 82. Kita bahkan mungkin bergabung dengan kami sharing-sharing begini sambil ngopi, monggo. Tapi saya coba dulu sebelum saya lanjutkan. Ini kopi dari Kalimantan ya? Ini kopi dari Kalimantan. Ada 2 kopi biasanya yang saya bawa namanya kopi Jojon. Itu dari Kabupaten Landak, Kalimantan. Ya Kopi kan? Jojon ya? Kopi Jojon. Oke, kita Juga promosikan ya kopi Ya. Jojon ya. Jojon. Mudah-mudahan lihat Ada juga kopi Singkawang, tapi saya lebih menikmati kopi Jojon. kopi Jojon. Dan itu biasanya saya beli 1 kilo 2 kilo. Wah, Enak sekali. Ya pasti teman-teman sahabat Elim Go Ministry nggak asing ya kalau sudah mengikuti pergerakan channel kami ya, karena memang kita juga bergerak di misi ya, Bolin ya. Jadi memang Pak Pendeta Isarnya spesialis melanglang buana kemana-mana, biasanya Program gereja kita, program gereja kita tidak hanya bergerak di penggembalaan, tetapi juga di misi. Nah, spesialisasi gereja kita ini adalah bagaimana mengantarkan jemaat lebih mengasihi Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan seperti yang kita bahas hari ini, tetapi juga care kepada pejuang-pejuang yang melayani di seluruh pelosok Indonesia. Nah, itu. Oke, saya lanjutkan tadi. Lanjut. Topik yang tadi yang saya katakan Yeremia pasal 17, janganlah. Seolah-olah Tuhan berkata, jangan kau mengandalkan sumber dayamu, kamu pasti terbatas dan kamu pasti ada masalah nanti. Nah, baru ayat yang berikutnya, ya kan, dari ayat saya bacakan di sini ini sekaligus mungkin menutup dari saya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu ayat 7 dari pasal 17. Yang menaruh harapannya, perhatikan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan kepada sumber dayanya. Yang menaruh, ia akan ini diulang, karena di Mazmur 1 juga dikatakan ini. Ia akan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, ya kan? Yang merambatkan yang merambatkan akar-akarnya, ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas dan terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Indah bukan? Ya. Jadi kalau
dua ayat ini, ya, ayat yang ke-7 katakan, ayat yang ke-6 dikata apa namanya? Dari pasal 17 ini dikatakan, jangan engkau mengandalkan kekuatan sumber dayamu, tapi andalkan Tuhan. Kau akan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang akarnya merambat kemana-mana dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Berharaplah kepada Tuhan. Stop engkau mengurung diri di kamarmu. Keluar, hadapi kenyataan. Kan begitu ya? Hadapi kenyataan, belajar, bersosialisasi, dan cari Tuhan. Kira-kira begitu. Ya, luar biasa sekali kalau pendeta satu ya. Iya. Menggebu-gebunya itu Karena sudah kopi, Pak. karena sudah kopi, udah ngegas dia. Mungkin Oke. saya tambahkan Ya, sedikit, silakan. mungkin kalau ada yang bingung sebenarnya afirmasi positif itu apa sih dalam sehari-hari. Ya. Ya saya mungkin kesaksian sedikit, Ya. karena saya dulu juga pernah muda ya. Jadi waktu saya muda, ketika umur saya masih 23-24 tahun, saya mengalami titik terendah hidup saya. Dan di situ saya malah lari ke yang itu tadi Pak, saya meditasi yang tidak melibatkan Tuhan Yesus. Oh. Saya meditasi yang memakai afirmasi positif Ya. setiap hari. Jadi ibu ini alami, Pak. Iya, Ya. saya sudah pernah mengalami, dan bahkan kita dituntut untuk mencapai energi yang tinggi dengan selalu happy. Jadi kita berusaha untuk selalu menjadi happy. Jadi supaya energi kita bagus dan kita bisa menarik hal-hal yang baik ke kehidupan kita. Tapi ternyata setelah saya melakukan itu, memang betul tadi seperti kata Pak Hisar, saya tidak merasa seperti pohon yang tumbuh, saya tidak merasa kehidupan yang full gitu. Jadi malah saya merasa hidup saya lebih kosong gitu. Nah jadi ya ini benar sekali mungkin buat teman-teman semuanya yang sedang mengalami titik terendah dalam hidupnya. Percayalah bahwa dalam firman Tuhan ini ada semua solusinya gitu. Jadi percayalah apa yang disampaikan oleh Pak Karel dan Pak Hisar tadi, bahwa Allah itu adalah pusat kehidupan dan Allah sudah tahu akan hidupmu dan masa depanmu. Hanya dengan percaya saja, kamu tidak perlu mengandalkan kekuatan, tidak perlu capek seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Ini komplit sekali ya, berarti ada saksi hidup ya. Yang Iya. Boleh mengalami. melakukan meditasi berapa lama? Oh, ada berapa? 6 bulan kayak. 6 bulanan gitu dan Iya. ternyata kosong gitu ya. Ternyata tidak mencapai Apa yang dijanjikan ya. Gitu ya. tidak mencapai perasaan yang Nyaman. 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 Tidak, spiritual saya itu seperti robot Oke. gitu. Jadi tidak seperti manusia. Saya merasanya sih seperti Berarti itu. sebetulnya apa yang mau dicapai awalnya berarti nggak pernah ketemu kan selama 6 bulan Enggak, itu kan. hanya diomongkan saja. Heeh. Di mulut terasa iya, tapi sebenarnya di hati tidak. Kosong gitu Kosong, ya. iya. Nah sekarang setelah meditasinya beralih ke Tuhan gitu ceritanya gitu Iya. ya, meditasi beralih ke Tuhan, lebih ngisi dong hatinya ya. Lebih ngisi dan lebih percaya bahwa hidup itu nggak bisa kita ukur dari ukuran duniawi. Jadi kita hidup bersama Tuhan itu yang setelah saya belajar firman Tuhan dengan Bapak Pendeta juga, bahwa hidup yang mau kita capai itu bukanlah materi yang cukup atau materi yang berlebihan atau kesehatan yang prima. Iya. Bukan seperti itu, tapi adalah hidup yang Tuhan anugerahkan saja. Wah, mantap sekali. Jadi teman-teman sahabat Elin Go Ministry gitu ya. Jadi selain tadi kami juga mengundang teman-teman ya untuk hadir bersama-sama komunitas kami. Juga kalau teman-teman yang masih penasaran gitu ya, meditasi apa sih yang dilakukan oleh Ibu Olin gitu ya? Apa aja sebenarnya yang dilakukan? Mungkin kalau kita bahas ini terlalu panjang ya. Mendingan kalian langsung datang aja deh ya ke Jalan Palmerah Utara nomor 82 ya. Bisa langsung ngobrol-ngobrol langsung sama yang sudah melakukan gitu. Jadi kalau Bu Olin aja sudah melakukan 6 bulan tadi ya, Dan nggak dapet apa-apa, gagal gitu, masa kalian harus mengulangi gitu ya. Lebih baik kalian tanya dulu ya, apakah yang kalian lakukan sudah betul atau tidak gitu ya. Nanti banyak hamba-hamba Tuhan di sana yang akan membantu kalian. Jangan lupa loh, Gereja Presbyterian Injil Indonesia, Jalan Palmerah Utara nomor 82. Cari di Google aja tahu, masa kalian nggak tahu gitu ya. Oke. Sebagai penutup ya, Bu Olin ya, gitu mungkin dari Pak Pendeta Karel boleh memberikan sebuah kesimpulan ya dari pembicaraan kita hari ini. Silakan, Pak. Oke,
Saya kira apa yang sudah dibicarakan tadi sangat jelas, tapi saya mau baca satu ayat berkenaan dengan ya kehidupan generasi. Dalam Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-6. Amsal 16 ayatnya yang ke-6 bilang begini. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Saudara, ayat ini sangat menuntun kita kepada kesadaran yang sangat rohani tentang kehidupan ini. Mengapa? Karena dia bilang mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Kalau kita sebagai anak-anak masa kini, ya, jalani kehidupan di luar Tuhan, berarti orang tua tidak punya mahkota spesial. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat spesial dalam kehidupan mereka, maka ayat ini memberi jawaban yang kuat bahwa memang yang namanya perlu Tuhan, yang namanya kehidupan bersama dengan Tuhan itu spesial. Saya membaca seorang pendeta yang sangat terkenal di Amerika, Billy Graham. Lalu kemudian suatu hari dia berkunjung ke seorang artis yang sangat terkenal. Kalau enggak salah namanya Marilyn Monroe. Ketika pendeta itu datang kepadanya untuk memberitakan Injil, Marilyn Monroe berkata, "Aku tidak butuh Injilmu. Aku tidak butuh Tuhan." Tidak beberapa lama, mungkin sekitar seminggu. Lalu kemudian dia ditemukan tewas. Tanpa Tuhan. Kehidupan yang sangat mengerikan. Siapa dia? Orang yang luar biasa. Mencapai banyak hal. Begitu terkenal. Tetapi tanpa Tuhan, dia mati. Dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mari menjadikan orang tua kita itu sebagai mahkota orang tua itu adalah anak cucunya. Tuhan menolong. Oke, teman-teman sahabat Telingo Misteri, sebelum kita akhiri, saya ingin disclaimer ya. Tayangan kami ini adalah menurut pandangan kami ya, berlandaskan firman Tuhan ya dari Gereja Presbyterian Injil Indonesia. Jadi kami tidak menjustifikasi bahwa ajaran di luar sana salah atau motivator di luar sana salah. Kami tidak di posisi itu, tapi kami di posisi memberikan pandangan kami terhadap bahasan kita siang hari ini. Jadi boleh setuju boleh tidak itu kami kembalikan lagi kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya dan share channel kami jika memang tayangan ini memberkati kalian dan mungkin kalian punya sahabat, punya teman, punya saudara yang membutuhkan pelayanan-pelayanan seperti ini, mungkin bisa dibagikan ya Bolin ya video-video kami. Jadi akhir kata izinkan saya Yohanes Endo bersama Pendeta Karel, Pendeta Hisar dan Ibu Olin untuk pamit dan jangan lupa untuk ketemu lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Shalom.